Kalau sore anaknya saya kumpulin, anak-anak kecil tuh, PAUD saya kasih permen, saya edukasi terus. Nanti kamu kalau pulang, kalau papa mau ngerokok nangis ya, nggak boleh ngerokok. Wah, akhirnya ya. Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar dilantik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Agung, Balai Kota DKI pada 5 Juli 2018 yang lalu. Ia menggantikan pejabat sebelumnya, Bambang Musyawardana. Muhammad Anwar mulai bekerja di pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1998. Mengawali karirnya sebagai staf Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Di tahun 2005, Anwar menjabat Wakil Camat Tanah Abang dan Camat Cempaka Putih 3 tahun kemudian. Sebelum menjabat Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar berturut-turut menjadi Wakil Bupati Kepulauan Seribu dan Wakil Wali Kota Jakarta Timur. Namun sebelum menjadi abdi negara, Anwar ternyata pernah bekerja di PT Gapura Mas pada tahun 1990-an. Seperti apa perjalanan hidup Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar? Kemudian, apa saja suka duka selama menjadi abdi negara? Simak pengakuannya secara eksklusif kepada Warta Kota. Nah, ini kita agak ke belakang sedikit nih Pak Wali. Sebelum menjadi wali kota dan dilantik tahun 2018 ya Pak ya. Pak Wali pernah jadi camat, sekretaris kota. Nah, bisa diceritain nggak sih Pak itu gimana perjalanan karirnya nih Pak? Mungkin begini Mas ya, saya dulu di swasta lama. Oh. Saya di Harris Building dulu. Di PT di Gapura Mas. Tahun berapa Pak? Sekitar tahun 90-an sampai tahun 97. Oke. 96, 97, 98 saya masuk ke Pemprov DKI. Saya coba-coba ikut tes. Waktu itu kalau nggak salah yang itu tes 32.000, yang terima 2.000 berapa. Alhamdulillah saya dapat. Dan saya ditempatkan di bagian keuangan saat itu. Saya terus ngadep Pak Wali Kota, mohon izin Pak, kenapa? Saya kurang berminat di keuangan. Loh, orang berebut di keuangan, kamu nggak mau kenapa? Saya bilang, mohon maaf Pak. Saya bilang, kalau bisa saya di lapangan aja deh. Saya orang lapangan, saya bilang. Karena memang pekerjaan saya selalu interaksi dengan masyarakat. Saya lebih suka tantangan, bukan sombong. Ketimbang saya harus di balik mejanya, tulis dan mengonsep. Anda mau kemana jadinya? Saya kalau bisa ditempatkan di wilayah, udah taruh di bagian perlengkapan nih. Perlengkapan awal karir saya. Kurang lebih tahun 98. Itu di mana Pak perlengkapan? Di Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Itu perlengkapan. Itu bos saya Pak Sulu Sudiharto saya ingat. Di situ saya gabung sama beliau melakukan kegiatan-kegiatan inventarisasi kendaraan dinas, akiban, semuanya kebutuhan karena semua RKBU masih ditampung di wali kota, lelang-lelang segala macam. Di situ saya banyak belajar pengalaman di situ, secara administrasi dan lapangan, ya. Saya ngecek kendaraan dinas ke lapangan, ngecek aset segala macam, mesti digabung dulu kan. Belum ada badan aset, belum ada. Dari situ kira-kira saya 3-4 tahun saya dipanggil dengan Pak Wali Kota. Waktu itu Pak Kolonel Andi Subur. Oh, Wali Kota Jakarta Pusat. Ya. Kamu diminta jadi sekcam sama Pak Camat. Saya bilang saya masih baru Pak, baru 98. Waktu itu saya dipanggil 2001. Saya baru 3 tahun Pak. Belum bisa saya kan mungkin Pak. Ya udah. Yang penting Pak Camat udah buat surat ke saya. Minta kamu jadi sekcam langsung. Biasa kan, alhamdulillah kepercayaan. Akhirnya entah gimana Pak Andi Subur ganti dengan Pak Petra Lumbun. Pak Petra Lumbun ganti. Waktu itu ada penataan kawasan Tanah Abang dan Monas, Pak Setioso. Akhirnya siapa kira-kira yang harus ditaruh di tempat di Kasubag perekonomian kaki lima dan Kopasar, orang yang agak keras sedikit. Saya ditarik, dipromosi jadi Kasubag saya. Tahun 2003 waktu itu. Kasubag Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perpasaran. Tugas saya melakukan penataan di kawasan Monas dan Tanah Abang khususnya. Alhamdulillah ternyata berhasil. Waktu itu di kawasan Monas bongkar pagar Monas, termasuk
melihara rusa, Bang Yos, Mas Josot itu. Tiap malam beliau ninjau, cek sana lapangan. Banyak permasalahan, kita harus hadapi preman, harus oknum TNI, Polri yang kepentingan di sana, termasuk WTS dan banci segala macam. Waria, alhamdulillah sukses sampai sekarang. Anda lihat kan, itu kan di demo-demo rame segala macam. Nah, kira-kira karir saya di 2002 tahun jadi Kasubag, 2005 saya dipanggil lagi sama Pak Muhayyad, wali kota. Pak Petrah ganti, Pak Setioso menyuruh dinaikin jadi camat langsung. Saya bilang lagi, karena Monas nih Pak, saya belum ada pengalaman di Pamong, nanti saya kejeblos. Jadi gimana? Kata Bang Yos itu, udah Pak, saya kalau wakil nggak apa-apa lah, belajar dulu. Ya udah, taruh Tanah Abang yang berat wakil. Siap, wakil Tanah Abang. Nata, Blok A, Blok B, pembongkaran, relokasi, termasuk membubarkan Soko Jongkok 1.850 pedagang. Pasar Kebon Jati, Blok G, selesai, clear. Masuk Plaza Barat Senayan, PCD Fornos dan sebagainya, selesai. Karir saya kurang lebih 4-5 tahun di sana. 2008 saya dipromosikan jadi camat Cempaka Putih. Camat Cempaka Putih, saya berkarir di sana, dapatlah saya lomba-lomba nasional. Apa aja tuh, Pak? Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS nasional dapat saya. Ada lomba apa? Sekolah sehat, juara nasional juga. Ada berapa lomba? 2 lomba waktu itu. Ya, saya edukasi warga saya dengan metode saya, dengan cara saya. Artinya satu kawasan ada di RW 3, seperti RW 3, RW 4, Kelurahan Cempaka Putih Timur menjadi sampling untuk penilaian lomba. Di mana di sana satu kampung tidak ada yang merokok. Pertama orang tua yang merokok. Jadi kalau sore anaknya saya kumpulin, anak-anak kecil tuh, PAUD, saya kasih permen, saya edukasi terus. Nanti kamu kalau pulang, kalau papa mau ngerokok, nangis ya, nggak boleh ngerokok. Wah, akhirnya ya. Wah, bapaknya pusing nih. Bapaknya kira ini gara-gara Pak Camat nih. Papa bawa rokok, nggak mau, mandi pulang sana. Jadi bapaknya kalau merokok keluar jauh di kantor. Ibunya bilang, makasih Pak Camat. Satu kampung nggak ada yang merokok, nggak boleh ada puntung rokok. Syarat lomba PHBS bebas rokok, bebas asap dan bebas puntung. Dan tidak ada yang merokok satu kampung pastikan. Udah. Jadi saya bikin Duta Cilik Anti Rokok. Saya bikinin seragam, kaosnya, kostumnya, bina setiap hari. Itu dimuter tuh anak kecil-kecil tuh. Oh, orang tua dinangis segala macam. Kita dengan cara kita lah, dengan kesehatan saat itu. Terus saya membuat kolam gizi. Kolam gizi bukan di kolam rumah, tapi ada saluran kayak parit gitu. Saya cek kualitas airnya memungkinkan, saya tanam lele sana. Saya bikin kerambah dari bambu. Tim turun panen, berhasil. Di pinggiran bantaran tuh RW 4 saya bikin tanaman-tanaman apa, semacam kangkung, bayam, dan sukses hijau semuanya. Datang ke sana. Terus satu kampung itu di RW 3 itu saya buatin cucian tangan, wastafel. Dulu pernah ada cuci tangan pakai sabun, saya udah buat semua tuh. Karena ada 10 indikator PHBS tadi. Cuci tangan, bebas rokok, kan gitu kan. Antara lain ya. Akhirnya nasional saya dapat juara 1. Kita lomba dapat juara 1, saat itu saya dimutasikan ke Kecamatan Senen. Karena Senen keras juga kan? Keras. Masuk Senen, karena ini mantan Tanah Abang nih. Kata waktu itu Pak Sekde, Pak Fajar Panjaitan, suruh pilih saya Tanah Abang apa Senen. Saya bilang, kalau Tanah Abang saya udah pernah ke sana, udah 5 tahun, udah lah. Saya halaman juga jenuh kan, bosan. Sudah, kamu ke Senen. Hidayatullah, Senen ke Tanah Abang. Keren, sudah. Akhirnya di Senen saya tertipin pasar gaplok segala macam, pas panjang kereta api, adanya di Pura, kita tertipin semua. Masuklah lomba KB sehat, KBS. Masuk lomba KB sehat, juara 1 lagi nasional saya. Kenapa? Karena peserta vasektominya 400%. Itu RW 8 Keramat, kawasan yang paling kumuh Mas Eko, paling kumuh, paling padat. Sukses saya di situ, dapat lagi. Si perjalanan, tiba-tiba kan ada pilkada. Pilkada, saat itu Pak Fauji kalah dengan Pak Jokowi, Pak Ahok. Akhirnya semua camat dikumpulkan lagi, wajib ikut fit and proper test.
di Mabespori yang ngadain. Di tempatnya tesnya Kapolres. Alhamdulillah berkat doa orang tua dan warga saya termasuk Allah SWT, saya dapat peringkat 3. Peringkat 1 dari berapa itu? 200 lebih. Peringkat 1 Bayu, Pak Bayu sekarang di Biro. Juara 2 Asnawaji yang di selatan. Saya 3. Alhamdulillah akhirnya waktu itu dipanggil sama Pak Jokowi, Pak Ahok, kamu bertiga silakan Camat Senen ke selatan jadi asisten perekonomian keuangan. Siapa? Saya masih 4 kan dulu. Pak Wahyu ke pusat Aspam. Aji ke selatan. Udah. Ke barat. Berangkat kita. Berjalan kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan di sana. Pak Ahok telepon saya. Kamu jadi Kasatpol PP ya? Waduh. Saya bilang, Pak, izin Pak. Saya nggak minat ya Pak ya. Yang kedua saya nggak punya basic di sana. Saya kalau bekerja menekuni bidang saya Pak. Kalau saya hanya simbol, saya naik bukan itu Pak tujuan saya. Jadi gimana? Kayaknya ada yang lebih pantas. Pak siapa? Jovan Pak. Saya bilang bagus tuh. Panggil Jovan. Jadi kamu kemana? Saya di wilayah aja lah Pak. Insya Allah nanti waktunya juga bagai air mengalir. Saya bilang udah jalan. Jovan dipanggil, akhirnya Jovan jadi lantik. Setahun setengah jadi asisten. Saya benahin tuh. Pasar Minggu beres, kaki bersih rapi udah. Pindah ke dalam, ke Loksem, pakai sementara. Dari situ saya langsung ke ikut tes lagi saat itu untuk eselon 2. Ya. Jadi Seko di Jakarta Timur. Sedang Seko, P2T, Nata, Becak Kayu, bongkar-bongkar, tuh neripin, saya pimpin semuanya. Selesai rapi. 8 bulan ditelepon lagi sama Pak Ahok. Jam 10 malam. Besok kamu berangkat ke Pulau Seribu. Siapa? Jadi apa Pak? Ngapain? Kok ngapain? Jadi wakil bupati. Waduh. Saya bilang Pak, udah, pokoknya kamu harus berangkat. Mau jadi wali kota gak? Oh mau lah Pak, saya nggak mau saya bilangnya. Tapi nggak ada tempat wakil yang kosong kecuali Pulau Seribu. Siapa? Saya berangkat besok. Atribut belum siap, belum lengkap kan. Jam 10 malam. Telepon Pak Arifin. Pak Arifin kan wakil pusat, waktu itu udah wakil dia. Kan saya kan ganti kursi Pak Arifin Satpol. Kan saya di timur ganti Pak Arifin. Pinjamin, ya saya antar ke rumah. Kan saya warga Jakarta Pusat. Minta apa? Pangkat dan segala tanda pangkat udah. Pelantikan hari Jumat. Sabtu Minggu, Senin saya berangkat ke pulau. Di pulau saya lakukan hal-hal, saya tanya, Pak kan bahasanya gawat nih. Pak, Pak di pulau itu kan yang tersangkut di Pulau Seribu, Pak. Pak di pulau ngapain? Pak di pulau ngapain, Pak? Bersihin maling-maling. Oh, siapa? Bahasa siapa? Saya bermaling-maling. Akhirnya ke sana saya lakukan monitoring pulau-pulau. Segitu saya masuk kan tugasnya kan PAD. Ya, operasional. Ya, PAD, terus penyegelan, apa kan tugas-tugas wakil kan operasional. Saya lihat kok kita dikasih anggaran dengan provinsi puluhan miliar, kok hanya 7,8 PAD-nya. Tantangan buat saya kan. Saya bilang sama tadi Pak Kusmanto tuh dari pulau kan, asisten. Dia tuh masih kabar, Pak Kus, ini gimana gini? Udah kita data pulau-pulau deh. Topin ini nama-namain pulau, saya bilang cuma tahu. Oke. Turun kita ukur-ukur. Bantuan hidros Ancol bantuan, udah turun saya. Kayak kapal perang waktu itu, jalan saya. Wakil bupati udah kayak komandan AL saya. 40 pulau sejelajah 60 pulau dari 110 pulau tuh. Yang berpenduduk hanya 11 kan. Udah saya putar-putar, akhirnya ini pulau siapa? Pulau Tengah nih. Ini punya si ini. Udah saya bilang nggak ada punya siapa kayak maunya siapa. Pokoknya kita data, tanyain SPPT bener apa enggak nih. Ternyata suratnya 5 hektar, di lapangan 15 hektar lebih. 10-nya reklamasi. Saya ukur ulang semua. Yang tadi mereka bayar pajak 300 juta PB jadi 3,5 miliar. Ada yang 2,5 miliar. Akhirnya naiklah PAD kita menjadi 48 miliar. Yang tadi nggak bayar pajak, dia bayar pajak. Nggak ada cerita. Menikmati pulau, mau pulau pribadi, pulau wisata, bayar pajak Anda. 48 miliar. Termasuk pulau Kali Age waktu itu saya lakukan penyegelan. Punya Pak Surya Paloh. Saya pikir kalau aturan nggak nganter pihak kemanapun, karena warga pulau menyampaikan, Pak Wakil, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maksudnya apa? Kalau kami yang kecil aja disegel, tapi yang atas dibiarin aja. Tantangan buat saya kan. Ya saya tenggelam atau saya tampil, salah satu pilih. Ya, saya harus komitmen dengan ucapan saya.
lakukan penyegelan pulau-pulau bos-bos. Ternyata alhamdulillah maksimal. Setelah itu saya dipanggil balik sama Pak Jarot itu, Pak Sony semua. Kamu jadi inspektorat. Aduh Pak, saya bilang mohon maaf, saya nggak punya pengalaman inspektorat. Saya bilang auditor saya nggak pernah, saya orang lapangan pamong dari bawah dari dulu. Jadi gimana? Jenderal aja tuh Pak, Seko pusat bagus, Pak Jenderal langsung. Kamu harus naik ini, kamu boleh jadi wakil lagi. Nggak apa-apa Pak, yang penting mulia buat saya Pak, bisa kerja. Wakil lagi nggak apa-apa. Nggak, kata Pak Ahok bilang kamu harus naik jadi wali kota, tempatnya belum ada. Bupati nggak mau saya Pak. Mohon maaf, bukan saya sombong. Seorang kayak saya di Pulau Seribu mau ngapain? Ya kan, geografis beda Mas Eko. Saya orang nggak bisa diem tiap hari muter sana muter sini. Terus saya muter di mana? Laut semua. Apa yang mau saya bina? Kita urusan dengan alam. Angin barat nggak bisa berlayar kita. Udah akhirnya, yaudah kamu wakil lagi. Siapa? Wakil lagi. Kaget deh. Setahun setengah sana, wakil mana? Akhirnya Pak Bambang wali kota saya minta saya. Wakil Timur masuk. Setahun tengah Timur, lakukan bantu wali kota maksimal. Terus penting penataan dan sebagainya. 2018 bulan Juli saya dilantik jadi wali kota. Alhamdulillah perjalanan wali kota sampai hari ini saya masih sehat-sehat dan alhamdulillah warga masih mendukung program saya. Contohnya Kampung Melayu ini yang Mas Eko lihat. Saya udah melakukan yang paling besar adalah relokasi pemotongan ayam yang di Matraman. 5 wali kota, 6 wali kota. Alhamdulillah selesai tanpa keributan, tanpa protes, tanpa LSM. Pindah ke Rawa Kepiting, Rawa Teratai pindah mereka, relokasi selesai. Saya pimpin sendiri relokasi, termasuk membebaskan tanah damkar 9.800 meter di Panjaitan. Tuh, ya kan? Dengan premanisme dan sebagainya selesai. Nggak ada gesekan, nggak ada keributan, selesai. Yang besar-besar. Termasuk penataan-penataan lainnya, termasuk pembongkaran terakhir kemarin yang di Kali Bekasi Cakung, Kali Rengas, 18 rumah tuh. Nanti Pak Wali saya laporan ke KPK, lapor aja nggak apa-apa. KPK siapa silakan, saya bilang. Ini tanah-tanah di aset kita kok, kena Ingup 118 saya lakukan. Namun saya berikan sosialisasi dan berikan solusi sebagai arahan Pak Gubernur. Setiap berbuat berikan solusi, sosialisasi dan solusi. Jangan Anda berbuat, Anda pemerintah pasti menang, bahasa Pak Gubernur. Tapi kita pro ke rakyat susah, rakyat wong cilik. Pak Gubernur bahasa seperti itu. Kasihan mereka minta bantuan kalau sama kita sama siapa. Akhirnya mereka setuju semua. Ada satu orang yang jadi provokator, ya akhirnya mereka pindah, semua masalah. Kemarin kan Anda rasakan kan, setelah Kali Rengas kita normalisasi, Cakung tahun tidak banjir, hanya RW 5 yang dari utara sedikit, itu nggak lama, setengah meter nggak lama turun. Alhamdulillah, ini yang bisa membanggakan saya, berarti saya punya manfaat di tengah masyarakat. Saya bilang sama pimpinan, kemarin pun waktu tes sekda saya nggak ikut, pasti rame, Mas Eko pun heran, kok nggak ikut ya, wali kota senior. Saya berpikirnya nggak itu Mas, saya berpikirnya bagaimana mengabdi di jabatan yang ada, bukan mencari jabatan tinggi. Nggak mungkin semua orang nggak mau jabatan, tapi saya lebih memilih di wali kota, karena aplikatif langsung ke masyarakat. Bukti nyata, lapor tindak kan, bertindakan itu dapat dilakukan. Meskipun kita kota administrasi, tapi Pak Gubernur kan sudah menyampaikan lakukan yang Anda bisa lakukan, asal jangan berbenturan dengan aturan. Itu aja, lapor dengan saya. Tapi ketika di posisi di atasnya lagi kan itu bisa lebih luas lagi Pak jangkauan. Sifatnya kan administrasi Mas. Bisa dikerjain bisa enggak kan, sih. Kan saya bilang Mas, administrasi kan gini Mas ya. Saya yang sifatnya kerja di balik meja saya kurang minati lah gitu ya. Buat saya gini Mas ya. Semua orang nggak ambisi untuk jadi pemimpin lebih tinggi lagi. Tapi kita mengukur kemampuan kita. Terus mencintai apa tidak dengan pekerjaan tadi. Kalau nggak cinta jangan, bahaya. Akhirnya kita uring-uringan Mas. Surat numpuk di meja, kita yang nggak ada. Gajah lebih bahaya kan? Betul, saya berpikir saya seperti itu. Pertama kuncinya cinta dulu pekerjaan. Saya cinta mau kerjaan wali kota. Ya udah jalanin kan baik. Itu aja. Yang kedua, warga mengakui ada legitimasi kita. Wah untung ada Pak Wali. Oh untung gini. Ceger RW 9 tenggelam nggak banjir. Saya buat normalisasi folder mini di pinggir tol Jagorawi. Banyak yang nggak banjir. Tahun lalu 63 kelurahan
berdampak. Tahun ini 18. Kita upayakan ke depannya bagaimana tidak ada banjir sama sekali, terutama aliran Kali Sunter dan Cipinang. Kalau ini kan kalau aliran Ciliwung susah ya Mas ya, karena memang sangat komprehensif sekali. Yang kedua, space-nya nggak ada, space tanah. Kalau normalisasi pun ngemindahin orang, bukan mindahin binatang, kandang, bukan manusia. Mas bilang tadi kan mau dibagusin aja susah, apalagi ini mau digusur untuk perluasan kali kan sulit. Itu gitu Mas. Nah, di antara pengalamannya udah banyak banget puluhan tahun, yang paling berkesan tuh apa tuh Pak? Yang berkesan yang orang lakukan nggak bisa, saya bisa lakukan. Kesan berkesan. Kandang bangga ayam. Ya, Kandang ayam dari Panjaitan. Bangga saya, alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Kenapa? Semua akan bisa lakukan, tapi ada gesekan. Saya nggak ingin gesekan, karena gubernur kita bukan gubernur main hantam-hantam. Dialog. Kemudian dialog dulu. Kalau dialog pasti akan ada solusi yang baik. Nggak mungkin lah, pasti warga akan ngikut lah. Kita pemerintah kok. Cuman ada renung dulu, kita hargai dulu dia pendapat seperti apa. Kan banyak kan, sesuai adat ketimuran ya, juga. Sejak dipimpin oleh Pak Anies kan kita lihat sendiri kan, ada gesekan, nggak ada kan? Ya paling yang ringan-ringan juga, itu tentu juga yang kontra Pak Anies, bukan yang pro. Memang dikondisikan kalau saya lihat ya. Mohon maaf aja gitu. Gitu Mas. Siap. Pak, ini ketika menjabat gitu, entah jadi Bapak jabatan Pak Wali tadi sebutkan gitu, ada nggak sih tokoh yang Bapak lihat gitu, wah kayaknya saya perlu mencontoh yang baik dari dia? Ada nggak kayak gitu? Tokoh di wilayah? Ya, atau tokoh nasional mungkin yang Bapak lihat? Tokoh saya kira sih ada ya, cuman kita kan sifatnya private ya. Cukup orangnya seperti ini, saya harus begini. Kita nggak mungkin saya bilang saya suka sama ini, janganlah, itu kan pribadi sekali. Tapi tetap ada ya, melihat kerjanya tokoh nasional ini oke nih. Pastilah Mas, nggak mungkin di seribu buah pasti ada satu yang baik kan, nggak mungkin semua jelek. Cuman mereka berada di lingkungan yang kurang baik, jadi ke bawah-bawah dampak aja. Sebenarnya kalau pribadi mereka baik, begitu. Kadang yang memaksa sistem Mas. Betul. Itu masalahnya. Betul. Banyak orang baik yang terjebak di sistem. Mas Eko pun seperti itu, lihat situasi kan. Ya kadang-kadang mau apa aja, ya gimana? Memang seperti ini. Sistemnya mengajarkan seperti ini, digiring oleh sistem, kasihan gitu. Itu aja. Pak, cara bagi waktu sama keluarga gimana Pak, sibuk nih? Saya gini Mas, karena saya dari awal saya di Pamong gitu, anak saya tadi nggak ada datang ke kantor, paling gitu aja. Kalau misalnya dia kangen, datang sebentar kantor. Kalau saya pulang malam atau apa, kadang saya pulang malam dia udah tidur. Dia berangkat pagi, dia udah berangkat sekolah. Saya udah jalan, dia belum, atau mandi, paling gitu ya. Ya kadang-kadang ada waktu janjian sama ibu di mall, ketemu sebentar. Kan Sabtu Minggu kita kegiatan nggak pernah kosong. Untung ada Covid ya. Kalau nggak ada Covid kita sama nggak ada waktu sama sekali, penuh terus kan. Ya udah memang udah kontrak kerja kita seperti itu. Kita nggak bisa. Saya sih nggak pernah mengeluh, saya syukuri. Kenapa? Kalau semakin kita banyak diundang, semakin hero sama kita, cuek. Berarti kita keberadaan kita nggak diharapkan masyarakat. Ada acara dia undang kita, pengen ini Pak Wali yang hadir. Itu kebanggaan buat saya. Mungkin mereka bangga wali kotanya hadir. Ya wali kota yang kita inginkan segala macam, kan mereka akan sampaikan di masyarakat yang grassroots ya, yang memang masyarakat tuh nggak bisa dikendalikan oleh diatur-atur lah, apa ada bebas bicara. Saya kira seperti itu. Saya alhamdulillah nggak merasa berat. Buat saya happy aja, senang kok. Pandemi, Pak Wali tetap bekerja keras. Ini salah satunya yang kita lakukan ini, kunjungan ke wilayah-wilayah di timur. Nah, cara menjaga kesehatannya gimana Pak? Saya pertama kan saya sampaikan pola hidup kita yang bersih, nggak bergadang Mas. Meskipun hanya 3 jam, paling lambat tetap saya tidur. Artinya tetap stamina kita jaga. Yang kedua, saya mengkonsumsi herbal. Saya punya herbal. Herbal Nusantara tuh yang saya punya tuh ada. Kalau Mas nanti nggak ada, saya kasih Mas. Itu saya minum dengan madu. Itu setiap malam saya harus minum itu. Ketika posisi kita kurang sehat, akan ngebantu imun di tubuh kita. Yang kedua, kita ikuti prokes yang udah diatur oleh pemerintah, ya kan, dengan 5M tadi gitu. Jadi kalau saya ikut taraweh tiap malam ya bahaya juga. Nanti saya wali kota taraweh, undang masa, kumpul lagi mereka. Wali kota taraweh, kita taraweh, jangan.
Ada contoh yang kurang bukan baik. nggak mau ibadah ya Pak ya? Iya. Tapi Saya situasinya gitu. Saya bilang saya mau datang, nanti mereka di belakang mereka kumpul lagi. Ada wali, Pak Wali. Aduh deh. Akhirnya mereka ambil pengeras suara, suruh sambutan, kumpul lagi, bahaya lagi. Itu kayak Pak Gubernur seperti itu, saya kira sama aja. Karena seorang figur itu kan Mas, pasti yang menilai kan masyarakatnya Mas. Nah, di mana ketahuannya? Ketika dia hadir. Kalau masyarakat antusias sekali, berarti diakui legitimasinya. Bukan masyarakat yang diundang, dia dengar dia akan datang sendiri tanpa diundang. Seperti itu. Nah, kalau udah begitu kan kita nggak bisa ngendalikan kayak Pak Gubernur radang di mau foto kan, kasihan serba salah. Karena saya bilang Pak, izin sebaiknya nggak usah deh Pak, gini-gini. Kasihan Pak Gubernur, nanti akhirnya dibully lagi di medsos kemana-mana. Padahal bukan kemauan beliau mau datang natural seperti biasa, tapi ini masyarakatnya antusias. Gimana coba ngendalin? Kalau mungkin kita bilang, saya nggak mau foto, enggak lah. Ini masyarakat hatinya sakit, sakitnya repot lagi Mas. Nanti curhat di medsos. Akhirnya kita lagi, makanya seorang pimpinan salah lagi. Makanya memang kalau namanya pimpinan selalu di posisi yang salah, pemerintah emang udah seperti itu. Faktor alam ya kita harus akui, nggak masalah ya buat saya itu udah kita lakukan aja lah. Yang kita bisa lakukan. Pak Wali main ini nggak sih medsos? Instagram gitu? Saya Instagram main. Ada? Nah itu kan pasti rame tuh. Itu apa yang paling banyak dikomentarin warga? Tapi alhamdulillah semuanya care aja sama saya, positif ya. Oh oke. Artinya yang saya lakukan tuh mereka dukung gitu. Nggak ada yang komplain, yang penting kan ini pencitraan. Dari 1000 paling 1-2 orang. Dan saya tahu itu memang apa dari apa yang anti Pak Gubernur lah gitu. Jadi ngomong kita kan jajaran terbawa. Iya, biasalah Mas, siapa kita diberi nikmat kan ada yang suka, ada yang tidak, itu hal yang biasa lah. Gak mungkin semua. Jadi kita anggap ini positif buat koreksi diri kita. Betul. Saya nggak pernah bilang orang enggak, itu haknya dia lah. Yang penting dia kan nggak melanggar hak asasi. Silakan aja, mau bilang sejelek pun haknya dia. Dari kontrol diri buat mungkin saya kurang ini, gitu ambil positifnya aja. Kalau pekerjaan Pak Wali diskusikan nggak sih sama istri atau ada seseorang yang Pak Wali percaya? Kebetulan istri saya juga kan di biro hukum, pejabat di biro hukum. Jadi saya suka kalau pulang ke rumah pasti ngobrol cerita. Kayak tinjauan hukumnya seperti apa non? Sama Wijan non kan. Ya bang begini mas, abang gini bang gini. Ini namanya istri kan bagaimana kan teman hidup kita kan sampai dari nikah sampai di kuburan ya istri kita kan gitu. Mau gimana ya Pak ya? Iya, emang itu intinya memang. Jangan lupa subscribe ya.